Pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran tentang pengujian hipotesis ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengujian hipotesis satu rataan. Jadi pada video ini kita akan melanjutkan pengujian hipotesis untuk dua rataan. Nah, di sini ada beberapa statistik uji yang kita pakai untuk pengujian hipotesis dua rataan. Yang pertama ada uji Z, kemudian ada uji T, kemudian ada uji T-aksen. Nah, masing-masing statistik uji ini penggunaannya berbeda ya. Jadi saat diketahui sigma dari kedua populasi, maka kita pakai uji Z. Sementara kalau variansi dari populasinya tidak diketahui, tetapi yang diketahui itu adalah variansi atau simpan baku dari sampel, maka kita kemungkinan bisa pakai uji T dan uji T-aksen. Nah, bedanya kalau dikatakan bahwa variansi dari kedua populasi itu sama, ini dia tandanya sama, maka kita akan pakai uji T ini. Sementara kalau dibilang di soal itu tidak sama ya variansi kedua populasi itu, maka kita pakai uji T-aksen seperti ini. Nah, ini sama seperti sebelumnya, ini ada H0, H0-nya itu adalah mu1 kurang mu2, atau dilambangkan dengan D0, oleh sebab itu di sini di uji Z-nya juga D0 ya. Kemudian H1-nya tergantung dari soal, nanti bisa saja tandanya kecil, besar, atau tidak sama. Ini daerah kritis juga sudah kita bahas di video pertama ya. Jadi kalau tanda di H1-nya itu kita pakai kecil, maka daerah tolak H0-nya adalah di Z kecil dari min Z alfa. Sementara kalau tandanya besar di sini, maka daerah kritisnya ada di sebelah kanan ya, atau besar dari Z alfa. Kemudian kalau tandanya tidak sama, seperti ini, maka dia nilainya adalah daerah tolak H0-nya sebelah kiri min Z alfa per 2, sebelah kanan adalah Z alfa per 2. Nah, jadi teman-teman tolong diperhatikan di soal itu, apakah variansi dari populasinya diketahui atau tidak ya. Nah, ini ada 3 rumus yang akan kita pakai untuk pengujian hipotesis dua buah rataan. Nah, coba kita lihat ke soal pertama. Nah, di sini ada sebuah contoh, seorang peneliti mengambil sampel dari dua buah populasi yang berbeda. Sampel pertama diambil dari sampel acak berukuran 25 dan mempunyai rataan 81. Kemudian simpan baku populasi pertama itu adalah 5,2. Kemudian sampel kedua berukuran 36 dan mempunyai rataan 78. Simpan baku populasi kedua itu adalah 3,4. Ujilah hipotesis bahwa kedua rataan populasi tidak sama dengan taraf kepercayaan 95% dan berapa nilai P. Berarti ini yang ditanya juga P value-nya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa simpan baku dari populasi itu diketahui ya. Artinya variansinya juga bisa kita hitung. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Jadi rumus kedua, ketiga tidak kita pakai karena yang diketahui di sini adalah simpan baku dari populasi, bukan sampel ya. Jadi kita coba jawab soal ini. Agar lebih mudah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, yang diketahui adalah N dari sampel yang pertama ya, itu ada 25. Kemudian rata-rata dari sampel pertama itu ada 81. Ini dia, 81, yang tadi N-nya 25. Kemudian simpangan baku dari populasi pertama, berarti itu adalah sigma 1 itu sama dengan 5,2. Kemudian N dari yang kelompok kedua itu adalah 36, kemudian X bar atau rata-ratanya 78, dengan simpan baku populasi kedua, jadi simpan baku populasi ya yang diketahui, berarti sigma 2-nya itu sama dengan 3,4. Dengan taraf kepercayaan, berarti taraf kepercayaan itu 1 kurang alfa kali 100%-nya itu adalah 95%. Nah, yang ditanya di sini adalah ujilah hipotesis untuk kedua rataan tidak sama ya. Kedua rataan tidak sama. Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita harus menulis dulu apa hipotesisnya. Nah, di sini kita harus menentukan H0 dan H1. Nah, di sini dibilang bahwa yang akan diuji adalah kedua rataan tidak sama. Berarti H1 kita adalah mu1 tidak sama dengan
mu2, sehingga H0 kita adalah mu1 sama dengan mu2. Kemudian, setelah itu kita menentukan berapa nilai alfa ya. Nah, untuk menentukan nilai alfa, di sini 1 dikurang alfa kali 100%-nya tadi adalah 95%. Ini langkah pertama ya dari prosedur pengujian hipotesis. Ini langkah kedua, yaitu menentukan nilai alfa, sehingga nilai alfanya di sini adalah 5% atau 0,05. Kemudian langkah ketiga, kita menentukan nilai tabel. Berarti nilai Z tabel ya. Nah, nilai Z tabel itu tergantung daripada apa? Dari hipotesisnya. Karena di sini hipotesisnya tidak sama, ya, maka nilai tabel kita itu adalah setengah alfa per 2, min setengah alfa per 2, dan setengah alfa per 2. Oleh sebab itu, supaya gampang kita tulis saja di sini mutlak dari Z tabel. Maka ini adalah nilai mutlak dari Z min alfa per 2. Sehingga di sini alfa kita adalah 0,05, berarti Z 0,05 dibagi 2, berarti adalah Z 0,025 ya, 0025. Nah, karena di sini yang diarsir itu sebelah kiri, yang kita butuhkan adalah sebelah kanan, berarti harus pakai 1 kurang. Berarti Z 1 kurang 0,025 itu adalah Z 0,975. Nah, cara melihat tabel Z masih sama seperti sebelumnya ya. Kita cari di tabel yang nilainya 0,975, ini dia. Berarti kita lihat ke bagian kiri, itu adalah 1,9 dan bagian atas itu 0,6. Berarti 1,9 tambah 0,6 adalah 1,96. Nah, kita sudah dapat Z tabel nilainya adalah nilai mutlak dari 1,96. Artinya min 1,96 dan 1,96 nilai dari Z tabel kita. Kemudian langkah keempat kita menghitung Z hitungnya atau statistik uji tadi ya. Statistik uji yang kita pakai itu adalah Z, karena tadi variansi dari populasi itu diketahui. Maka kita cari Z hitung, itu rumusnya tadi adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang, di sini mu1 kurang mu0 dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, di sini mu1 kurang mu2 kita itu nilainya berapa? Nah, dari hipotesis 0 kita tahu tadi mu itu sama dengan mu2. Sehingga mu1 kurang mu2 itu sama dengan 0. Sehingga nilai yang ini 0. Berarti Z hitung kita X1 bar. Berarti tadi X1 barnya adalah 81 dikurang 78 dibagi dengan ini dikurang dengan 0 ya, karena di sini mu1 kurang mu2-nya adalah 0. Kemudian dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat berarti 5,2 kuadrat dibagi dengan N1 25 ditambah sigma 2 kuadrat 3,4 kuadrat dibagi dengan 36. Nah, di sini berarti hasilnya 81 kurang 78 berarti 3 ya. 3 kurang 0, 3 dibagi akar dari 5,2 kuadrat bagi 25 itu adalah 1,0816. Kemudian akar dari 3,4 kuadrat bagi 36 adalah 0,321. Sehingga 3 dibagi akar dari jumlahan ini hasilnya adalah 1,04. Setelah dihitung itu hasilnya 2,88. Nah, Z hitung itu nilainya adalah 2,88. Nah, sekarang kita bandingkan ini untuk langkah ketiga tadi ya. Langkah keempat. Berarti langkah kelima kita membandingkan Z hitung dengan Z tabel. Nah, Z hitung nilainya adalah 2,88. Sementara Z tabel tadi nilainya adalah 1,96. Kalau dilihat seperti ini, berarti 2,88 itu lebih besar ya. Lebih besar dari 1,96. Sekarang coba kita gambarkan kurvanya kurang lebih seperti ini. Maka Z tabel itu kan, Z hitung ini juga nilainya mutlak ya, harga mutlak ya. Ini harga mutlak. Nah, berarti di sini adalah min 1,96. Kemudian yang di sebelah kanan adalah 1,96. Artinya ini adalah batas dari
yang akan kita tentukan apakah dia tolak atau terima H0. Sekarang kita lihat hitung kita tadi adalah 2,88, artinya dia berada di sebelah kanan, kemudian min 2,88 itu dia di sebelah kiri. Berarti daerah kita yang bagian sini yang kita arsir ya, bagian kiri dan kanan. Nah, sesuai dengan pelajaran kita pada video pertama, kalau dia berada di kiri dan kanan, maka ini adalah daerah tolak H0. Sehingga keputusannya itu adalah tolak H0. Apa artinya tolak H0? Berarti terima H1 ya. Berarti H1-nya yang diterima, tadi H1 kita terima H1, tadi H1-nya apa? Mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, sehingga artinya dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti kita menyatakan bahwa rata-rata keduanya tidak sama. Jadi dengan taraf kepercayaan 95% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata kedua kelompok tidak sama ya. Tidak sama. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara kedua, kita juga bisa menentukan terima atau tolak H0 itu berdasarkan p-value. Ini berdasarkan p-value, kita juga bisa menghitung p-value-nya. Karena di sini adalah tandanya tidak sama, maka untuk menghitung p-value-nya atau nilai p-nya itu sama dengan 2 dikali peluang Z besar dari, nah nilai Z kita tadi adalah 2,88 ya, nilai Z hitung. Ini dia 2,88. Kenapa di sini ada 2? Karena dia ada daerah yang diarsir itu adalah sebelah kiri dan kanan. Kemudian nilai yang sebelah P besar itu akan sama dengan nilai yang kecil ya, karena kiri dan kanan itu harusnya dia sama besar. Berarti ini sama dengan 2 kali 1 dikurang peluang Z kecil dari 2,88. Nah, di sini 2 dikali 1 kurang. Nah, peluang Z yang besar dari 2,88 itu kita lihat ke tabel. Jadi, tabel yang kita gunakan masih sama, yaitu tabel Z. Bedanya, sekarang yang kita lihat itu adalah pinggir kirinya. Ini tadi 2,88, berarti di sini kita lihat 2,8, kemudian bagian atasnya adalah 0,08. Maka kita lihat di mana dia beririsan, maka itulah nilai dari peluang Z-nya. Berarti peluang Z itu adalah 0,998. Ya, 0,998. Berarti 2 dikali 1 kurang 0,998 adalah 0,002 ya. 2 dikali 002 adalah 0,004. Maka ini p-value kita 0,04. Nah, untuk membandingkan terima atau tolak H0, waktu itu sudah dijelaskan kalau p-value kecil dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Coba kita tulis di sini. Tadi kita sudah dapat bahwa p-value atau nilai P itu adalah 0,004. Sementara alfa kita itu adalah 5% atau 0,05. Maka p-value itu lebih kecil atau lebih besar dari alfa? P-value 0,04 itu bagaimana dengan 0,05? Otomatis ini adalah lebih kecil ya. Ini 0,04. Ini lebih kecil sehingga keputusannya ini adalah tolak H0. Jadi sama ya, hasil keputusannya sama-sama tolak H0. Jadi untuk menentukan tolak atau terima H0 tadi bisa dua cara. Yang pertama membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel atau menggunakan p-value seperti ini. Hasilnya simpulannya sama, yaitu sama-sama tolak H0. Ini dia. Sama ya, tolak H0. Yang di sini juga akan tolak H0. Jadi kalau kita ingin menggunakan p-value, maka langkah pertama kita tentukan dulu hipotesis 0, kemudian hipotesis 1, kemudian berapa nilai alfanya, kemudian kita hitung Z hitung, baru kita lihat dari Z hitung itu bisa mencari p-value. Barulah nanti p-value itu dibandingkan dengan nilai alfa tadi. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas atau tidak bisa dipahami, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.